asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Rame nih ya, alhamdulillah. Mumpung banyak yang nggak nyalain kamera nih. Ada Buya Jeffrey, oh santri-santri Abi di Lampung mana? Tangannya coba takbir, Allahu Akbar. Ah, seperti dengar suara Abi ya. Alhamdulillah. Kecil-kecil udah ganteng, kecil-kecil udah cantik-cantik, soleh-soleh, Masya Allah. Baik, dan dimanapun santri-santri Abi di Bogor, di Lampung, di manapun ya, Insya Allah. Abi juga lagi di Jogja nih. Dan para orang tua santri, para asatid, santri Avenger, santri Spartan semua Insya Allah. Pagi hari ini Abi ingin sharing sesuatu yang menurut Abi ini sebuah fundamental yang harus dipahami. Ini penting buat para semua nih yang mungkin masih SMP hari ini di Aula Dina gitu ya. Dan antum beruntung mulai SMP sudah kenal konsep yang akan Abi ceritakan ini. Dia akan coba mudahkan bahasanya supaya anak-anak Abi yang masih SMP ini bisa ikut memahami. Eh, Juga buat teman-teman anak-anak Abi yang ada di CEO, Pondok CEO gitu ya. Pondok Guru juga, Pondok Guru belum ada santrinya ya, bentar lagi insya Allah. Dan para ustadz, asatidz, ya ustazah gitu, dan khususnya juga kalau ada orang tua asuh di sini, para donatur ini penting karena dulu Abi juga nggak, orang tua Abi nggak paham ini. Abi belajar sendiri, Abi coba mempraktekkannya, dan ya kalau orang tua kita paham, kalau apa namanya lingkungan kita paham, maka antum semua akan memiliki sebuah kehidupan yang insya Allah luar biasa. Itu apa? Nah, kok, sebentar. Konsep apa yang pengen Abi sampaikan adalah sebuah konsep terkait tentang teman-teman, abang kakak, ayah bunda, harus punya yang namanya impian. Apa? Impian. Harus punya sesuatu yang antum nih ingin wujudkan di masa yang akan datang. Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Ya, nanti ada impian jangka pendek, menengah, panjang, seperti itu. Ya. Ketika dulu Abi berusaha untuk punya impian, kebanyakan orang tua lah, kebanyakan orang tua itu lele gitu kata orang Jawa ya. Kalau punya impian itu ojo tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit gitu. Kenapa banyak orang yang punya pemikiran seperti itu? Karena ya kita terjajah oleh Belanda, terjajah oleh para penjajah itu memang dibikin kerdil, nggak usah ngimpi dah gitu. Dah jadi pekerja aja, bukan saja jadi pekerjanya. Cuman memang di apa namanya di penjara pikirannya supaya kita kalau zaman dulu penjajahan nggak pernah berpikir untuk bisa merdeka begitu. Jadi di apa namanya dikebiri, dibatasi, dipotong impian tersebut, dihancurkan, dibunuh, dicuri impian tersebut, dikubur dalam-dalam oleh para penjajah. Sehingga sehingga belief itu apa? Keyakinan tersebut itu terkubur. Nah, akhirnya terturunkan juga ke kakek nenek kita, ke orang tua kita. Akhirnya ke kita pun udahlah, ya. Udah bisa ngafal Quran aja cukup. Itu udah keren banget kok, gitu. Nggak usah mikir menaklukkan dunia. Ah, gitulah kurang lebih. Nah, didikannya pondok CEO, didikannya pondok guru, ini harus sejalan sevisi para asatidz, para para guru-gurunya, para orang tua santrinya, ya. Santri Spartan, santri Avenger itu harus berani bermimpi, harus berani apa? Bermimpi, ya. Karena menurut banyak penelitian, urusan teknis itu, bagaimana antum mewujudkan, let's say, katakan impian Hafiz 30 juz, itu kan sebuah impian. Urusan teknis, bagaimana cara ziyadahnya, bagaimana cara murojaahnya, gimana setoran yang paling efektif buat antum, berapa halaman, persetoran, dan seterusnya. Itu urusan teknis, itu mengikuti. Because if you know the why, you will find the how. Kalau antum mengetahui kenapanya,
Maka teman-teman, abang kakak, ayah bunda, adik-adik, anak-anak Abi semua, kalau you tahu kenapanya harus mewujudkan itu, kenapa harus 30 juz itu, maka antum akan menemukan caranya. If you know the why itu kenapanya, you will find the how. Teman-teman akan ketemu how-nya. Coba ulangi kata-kata Abi semuanya. Ya, ikutin yang keras. If you know the why, you will find the how. Kalau saya tahu kenapanya, ikuti, saya akan tahu caranya. Ini prinsip. Bahkan cara itu hanya 5%. 95% itu adalah impian. Dan tanpa kita punya impiannya, tanpa kita punya alasan kuatnya, maka akan sangat sulit kita merubah kehidupan kita. Sebagaimana antum paham bahwa di surat Ar-Ra'd ya, ayat 11 kan. Ya, Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau antumnya, guenya, sayanya, ya, tidak mengubah diri saya sendiri, betul nggak? So, jangan berharap keluarga antum berubah, lingkungan antum berubah, kehidupan antum berubah dari yang maaf mungkin keluarga miskin bisa jadi kaya, yang sakit-sakitan jadi sehat, yang jomblo jadi menikah, yang hidupnya berantakan jadi rapi bahkan membahagiakan. Kalau nggak mulai dari diri kita, maka mustahil kita bisa mendapatkan itu semua. Ya. Jadi jebolan MB itu harus unggul di visinya, harus unggul di semangat untuk mewujudkan impiannya, mimpinya. Ya. Karena MB itu adalah mimpi besar. Nah, banyak juga singkatan MB. Coba catat nanti bisa googling, bisa lihat resensinya atau beli bukunya. Berpikir dan berjiwa besar. Itu salah satu buku wajib yang harus antum pahami. Berpikir dan berjiwa besar. Ya, The Magic of Thinking Big, David J. Schwartz gitu. Pengarangnya David J. Schwartz. Nah, ya, The Magic of Thinking Big. Itu salah satu buku yang Abi baca berkali-kali berulang-ulang, dan itulah kekuatan Abi, kekuatan Ayah Beben, kekuatan Umi, kekuatan yang ingin Abi turunkan ke antum semua, dan itu akan menjadi ciri khas anak-anak MB. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kondisi yang sedang kelaparan, di kondisi yang sedang terpuruk, di kondisi yang sedang mau diserang musuh gitu ya, di perang Khandaq, di perang Parit, ya beliau Rasulullah SAW masih menunjukkan dan menampilkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada pasukannya, someday kita akan taklukkan Konstantinopel. Coba itu dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi perut pakai batu diganjel karena kelaparan, mau diserang musuh dan seterusnya. Walaupun faktanya baru 800 tahun kemudian terwujud oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Konstantinopel gitu. Tapi impiannya sudah dicanangkan, sudah dihujamkan sejak 800 tahun sebelum Konstantinopel akhirnya takluk oleh Muhammad Al-Fatih. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita untuk berani bermimpi, teman-teman. Masalah itu terwujudnya kapan? Mungkin di zamannya Abi, ya, di zamannya anak-anak kita, cucu-cucu kita, katakan begitu. Itu urusan belakang. Ya, karena mungkin untuk melakukan Konstantinopel saat itu masih belum mungkin infrastrukturnya. Ya kita bangun terus. Kayak kemarin Abi kan lagi di Demak di Lampung nih, di mana di Jogja sekarang gitu. Abi sampaikan gitu ke mana ke tim-tim Abi gitu di sini. One day kalau hari ini kita punya SMPT Auladina Lampung gitu kan, Masya Allah. Apakah ke depan hanya SMPT saja? Tidak. Akan ada PAUD-nya, akan ada SD-nya, insya Allah akan ada SMP sudah ada, akan ada SMA-nya, bahkan mandi kita akan punya university-nya. It's a matter of time, masalah waktu saja. Lah kan gurunya sudah mulai kita cetak di Lampung. Ya. Bukan hanya itu, bahkan mungkin beberapa sudah pernah dengar visi impian yang sedang kita ingin wujudkan. Abi, kita MB ingin punya, MB itu ingin punya 1.000 rumah yatim.
Kita hari ini baru Festival Yatim Bahagia, ya, Gerakan Gizi Santri, itu sudah luar biasa, Masya Allah. Kita bagaimana memuliakan anak yatim sudah berubah kehidupan kita luar biasa. Gimana kalau kita emang benar-benar punya sebuah eh, platform membina anak yatim dengan 1.000 rumah yatimnya. Kalau masing-masing rumah 20 anak yatim saja, itu ada 20.000 anak yatim. Dan konsepnya seperti apa? Impiannya seperti apa? Sekarang udah dibikin, udah ada arsitek ya. Habis sudah punya gambarnya. Itu is a matter of time kita wujudkan. Udah ada gambar arsitek yang mewakafkan gambar konsep. Konsep apa? Konsep rumah yatimnya. Apa? Mabah juga namanya, makam bahagia. Nah, that's the dream. Jadi kita akan jual, akan ada yang wakaf tanahnya. Tanahnya kita bikin makam, di atas makam, makamnya indah, ya, makamnya bagus, luar biasa, rapi, ya. Di atasnya ada rumah yatim dengan anak yatimnya ngaji, ada ustadz ustazahnya dari pondok guru kita cetak di situ, sehingga yang dikubur di situ bahagia. Kenapa? Karena anak yatim penghafal Qur'annya itu tiap hari ziyadah murojaahnya di taman-taman surga, di atas. Kebayang nggak kalau antum dikubur di situ, di atas kita itu lagi pada ngaji dan seterusnya. Masya Allah. Itu jadi bisnis buat MBTC kan, Tijaro Center, jualan. Nah, di San Diego Hills itu jualan kuburan bisa 2 miliar, 5 miliar, guys. Jadi nanti keluarga besar MB, keluarga besar KAT, kalau di sini ada KAT gitu ya, mau dikubur di mana? Di Jakarta sekarang udah sulit nyari kuburan, udah tumpuk-tumpuk, udah penuh, udah gusur-gusur. Nah, sampai kuburannya pun sudah kita pikirkan. That's a dream, that's a vision. Masalah ini terwujudnya kapan? Nah, nunggu antum-antum siap jadi CEO-nya project ini dan seterusnya. Tapi sudah dibikin nih gambar-gambarnya. That's the power of dream. Dan Abi belajar dari Rasulullah SAW. Masalah tuh nanti nunggu restu gitu ya, nunggu Amelia udah siap, ya, nunggu santri-santri pondok gurunya udah punya jebolan-jebolan untuk megang setiap rumah Qur'annya. It's a matter of time, gitu. Abi kemarin, Abi atau impian yang sekedar oke lah kalau itu peradaban MB, ya, itu mungkin apa ya, belum kepikiran misalnya. Antum mungkin masih punya pikiran cuma untuk sekedar punya handphone iPhone 15 Pro Max misal begitu. Boleh nggak? Ya boleh. Pengen punya mobil? Oh ya boleh. Motor kayak motor Abi BMW GS gitu ya. Barunya berapa? 1 M gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Pakai buat dakwah, jalan keliling dan seterusnya, ngajar di mana berbagai kota di Indonesia. Antum pengen naik haji furoda 1 orang 300 juta, harus punya impian itu. Karena kalau enggak, haji regulernya harus nunggu 30-40 juta. 40 tahun, 30 tahun sekarang rata-rata. Di Malaysia itu 100 tahun antriannya. Jadi kalaupun udah bikin tabungan haji, itu sampai mati belum tentu naik haji itu di Malaysia antriannya. Di Indonesia masih 30 tahun antriannya. So, you have to set up in your mind, you harus punya impian di pikiran teman-teman, haji furoda 300 juta 1 orang tahun ini bayar segitu. Antum pengen nanti mungkin 5 tahun lagi, walau alam angkanya berapa? Berdua sama suami, berdua sama istri. Kalau nggak berani bermimpi seperti itu, ya sudah, selamanya kita nggak akan kemana-mana. Kemarin Abi baru pulang dari Himalaya, India, gitu kan. Nah, buat teman-teman yang suka touring, mungkin lihat Instagram Abi, jalan-jalan mewujudkan impian Abi yang sudah lama, itu kayak naik hajinya anak motor gitu kan. Nih, Kiai Antum anak motor gitu kan. Nah, itu ke Himalaya gitu. Ais, Masya Allah, pemandangannya, aduh, indah sekali lah. Kayak riding motoran di Mars gitu. Kadang gunung-gunung bebatuannya warnanya merah. Nah, itu kayak lagi di Mars, nanti ungu. Kadang terlihat merah, ungu, hijau, ada salju di atasnya putih. Masya Allah, tabarakallah. Eh, Luar biasa. Gitu. Boleh nggak punya impian? Pengen touring keliling dunia kayak Abi? Ya harus. Itu kan mengimplementasikan wa ja'ala lakumul ardu zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Al-Mulk ayat 15. Untuk menjelajah gitu. Ya, menjelajah, jelajahilah dunia, touringlah begitu istilah kata-kata Allah, perintah Allah. Ya. Dan kalau antum tidak berani bermimpi,
maka tidak akan ada capaian besar yang bisa antum wujudkan, guys. Nggak bisa. Antum hanya akan menjadi orang yang mediocre gitu. Antum hanya akan menjadi orang yang rata-rata. No, MB mencetak antum menjadi orang yang di atas rata-rata. Termasuk nanti nih santri-santri ahwat nih, mungkin antum akan menjadi istri-istri dari orang-orang yang punya impian besar. Nah, harus nyambung tuh. Udahlah suaminya dididik di MB, nanti harus punya impian besar, istrinya ah, karena butuh pengorbanan untuk mewujudkan impian yang besar itu. Karena kalau hadiahnya kecil, ya effortnya juga kecil. Paling piring cantik, payung gitu kan itu hadiah. Tapi kalau antum pengen hadiah yang besar, harus berani bermimpi dan membayar harganya. Harus berani bayar harganya. Ya, ya kemarin Nabi perang dari Himalaya katakan begitu ya. Itu kan capek gitu. Tapi sebelumnya kan Abi berjuang untuk nabung uangnya, berjuang untuk menjaga kekuatan fisiknya. Semua orang sakit di sana. Masuk UGD, dua orang naik mobil backup car, sakit, pusing, muntah, mimisan, dan seterusnya. Saturasi oksigen turun sampai 54% teman Abi. Di Jakarta, Indonesia itu zaman COVID, saturasi oksigen 80-90 itu udah masuk ICU. Ini 54. Ya, masuk oksigen, naik jadi 64, ngegas lagi. Alhamdulillah qadarullah dengan izin Allah, semua atas izin Allah. Cuman Abi yang sehat-sehat saja gitu. Ya. Ya, itu kan disiapin fisiknya. Ya, Abi beruntung sih minum Kanggeng Water ya di sini mudah-mudahan semua bisa minum Kanggeng Water. Itu terasa sekali tuh. Pulang tanggal 16 kemarin dari Himalaya, yang lain sakit bertumbangan pas di Indonesia. Abi tanggal 19, 17, 18 Abi istirahat. Nggak istirahat juga sih, langsung meeting MB seharian di rumah kan. Hari sebelumnya Abi meeting Kangen Water juga. Tanggal 19 jam 3 pagi udah jalan motoran 16 jam ke Demak sendirian solo riding. Teman-teman motoran Abi bilang lu orang gila ya. Baru pulang dari Himalaya udah solo riding lagi 12 hari ke depan. Iya gue emang gila. Emang beda gue bilang. MB kan memang beda. Kenapa? Karena Abi punya impian. Perjalanan Abi hari ini ke Jogja, ini Abi 3 hari di Jogja, kami Abi nyetir apa riding lagi ke Jombang. Itu bukan cuma untuk touring. Abi lagi ngedidik anak-anak Abi di KAT gitu. Ya untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dan untuk menjadi donatur para MB, untuk menjadi donatur MB ke depannya. Wah, Abi install satu persatu. Semalam baru pulang jam berapa ya? Jam 12-an. Sebelumnya sampai jam 2 malam. Pagi-pagi udah ngisi kajian lagi. Kadang udah nyetir lagi. Mandi Demak sampai jam 2 pagi. Waktu itu ngisi kajian kan silat otak tuh kemarin. Silat otak, rebahan sebentar, setengah jam, sejam, gas lagi ke Jogja kemarin. Capek, capek. Tapi kenapa? Itu cuma teknis dan itu bisa kita lakukan dan akhirnya kita ketemu caranya dan Allah berikan kekuatan karena kita punya goalsnya. Kita punya dreamsnya teman-teman. Ya. Nah ini Habib bisa bicara panjang kali lebar, bahkan bisa bicara 2 hari 2 malam nih soal konsep impian, dreams, and setting your mind, installing your dreams in your mind gitu ya. But pagi hari kita waktunya nggak panjang, well intinya beranilah berpikir besar. Kenapa? Karena Allah Maha Besar. Harus punya impian jadi orang kaya karena Allah Maha Kaya. Ya, berani bermimpi toh gratis mimpi betul nggak? Kalau antum, ayo yang punya impian siapa? Makin besar impiannya bayar ke Abi. Nah, lo baru lo ragu. Ini antum bikin proposal kepada Allah tuh, proposal impiannya kepada Allah. Berani bermimpi. Taklukkan dunia, mau ke Himalaya kek, mau kemana kek, mau naik haji kek, mau jadi pengusaha miliarder kek, milik itu. Dan itu yang membedakan kita dengan pondok-pondok lain. Dare to dream. You berani untuk bermimpi, dan bukan cuma berani untuk bermimpi, tapi berani untuk membayar harganya untuk mewujudkan impian tersebut. Karena mungkin pondok lain, sekolah lain, kampus lain banyak yang ngajarkan, oke berani bermimpi, cuma sekedar sampai titik berani bermimpi. Nah, di kita enggak. Berani bayar harganya. Harus berani. Nah, kebayang nggak ya, 100 orang kita didik hari ini punya impian, akan ada 100 impian yang terwujud.
Lah ya MB hari ini kan dulu juga Abi nggak kepikiran bangun sekolah gratis, bukan nggak kepikiran, sudah kepikiran dari dulu, cuma nggak tahu caranya kan begitu. Gimana caranya nih kuliah gratis, gimana caranya nih bangun masjid, bangun peradaban, bangun kegiatan ini itu dan seterusnya. Ya ternyata Allah kasih petunjuk. Nah, nanti di kajian berikutnya kita akan bahas ya bagaimana akhir Allah berikan petunjuk, bagaimana cara punya niatnya, terus apakah ketika antum ingin mewujudkan impian antum menghadapi ujian-ujiannya seperti apa, akan semakin besar. Nah, itu akan lebih detail lagi kita bahas di kajian pagi berikutnya insya Allah. So yang pagi hari ini yang ingin install ya di anak-anak yang di Lampung nih, walaupun masih SMP, antum sudah punya impian itu luar biasa. Mulai punya buku impian nanti mungkin Buya ya, Ustadz Panca di sana dikondisikan harus punya tuh impian, tulis punya buku impian dan seterusnya. Di Pondok Sio udah pada setoran ya buku impiannya. Nah, coba harus berani. Urusan terwujudnya kapan? Nah, itu qadarullah. Tapi kita harus punya target. Kapan nih kita pengen eh tapi realistis ya gitu. Nah, itu teknis lah nanti. Jangan baru masuk pondok bulan depan mungkin 30 juz. Ya, tapi lu tidur terus di pondok. Hello kan gitu. Bulan depan mungkin 30 juz aja udah agak susah gitu. Bukan agak susah, susah banget kalau Anda mulai dari nol kan begitu. Nah, itu kan nggak realistis impiannya. Ya, jadi mulai dari sejak usia dini hari ini Anda sudah kena konsep impian. Ah, itu dahsyat. Abi itu kan terlambat kenal konsep impiannya gitu. Tapi dibanding teman-teman Abi yang lain, kenapa Abi sekarang I'm living in my dreams, Abi bisa mewujudkan ya bisnis jalan, pondok jalan, gue bisanya jalan-jalan. Ini kan kayak impian gitu. Itu sudah Abi miliki sejak dulu gitu. Sejak dulu. Abi mulai kenal konsep impian itu zaman kuliah lah. Ya zaman umur-umur santri pondok sio kan. Ikut pelatihan, baca buku ini itu dan seterusnya gitu. Nah, kalau setelah Abi kenal konsep impian sejak umur SMP IT Auladina gitu ya. Wah, sudah menyiapkan diri untuk mewujudkan impian-impian sejak awal. Dan Abi sampai sekarang masih terus memantaskan diri untuk sekarang Abi sekeluarga supaya teman-teman tahu juga lagi serius belajar bahasa Inggris gitu. Abi ini ikut apps apa segala. Abi ingin melancarkan kembali bahasa Inggris Abi. Ya, untuk apa? Ada sebuah proyek besar, impian besar lagi yang Abi ingin taklukkan dunia. Nah, gimana menaklukkan dunia kalau Abi nggak bisa bahasa Inggris lagi? Jadi sampai sekarang pun Abi masih terus berproses gitu, untuk impian-impian berikutnya. Karena ketika impian satu sudah terwujud, oke, let's. Anung sudah naik Gunung Rinjani gitu ya, 3.726. Semeru kemarin 3.676. Naik apalagi Rinjani, lebih tinggi lagi. Kemarin ke Himalaya 5.886 maupun naik motor. Maupun lebih susah naik motor ternyata. Biasa bapak masuk rumah sakit teman-teman soalnya. Ya. Nah, selalu punya gunung yang ingin antum tuju gitu. Gunung ya, quotes unquotes ya, impian. Gitu. Begitu ya, abang kakak ya bunda, Ibu sudah jam 20. Mudah-mudahan ya Abi doakan antum berani punya impian dan berani membayar harganya, dan Abi doakan Allah memudahkan antum untuk mewujudkan impian antum. Buat para orang tua, buat pun nanti hari ini antum akan jadi orang tua suatu hari nanti gitu ya. Lekatlah apa namanya dekatlah dengan konsep impian. Kalau anak kita punya impian, nih para orang tua santri dukung. Kenapa? Kita punya Allah di belakang kita. Ya, support dan motivasi anak kita, santri kita untuk memantaskan diri kita ya untuk menjadi orang yang layak mendapatkan impian tersebut. Karena kalau nggak pantas, Allah nggak akan kasih. Muhammad Al-Fatih pantas menjadi orang yang melakukan Konstantinopel. Ya, iyalah. Sholat nggak pernah telat, sholat jemaah, sholat tahajud nggak pernah lalai, rawatib full terus. Allah jago pedang, kan jago pedang nggak lahir langsung jago pedang, belajar, jago perang, jago berkuda, ya, pantaskan diri. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang dari diri pribadi. Terima kasih. Ya, kita ketemu lagi di kajian berikutnya, insya Allah. Ya, saya serahkan kembali ke Amelia. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you too, Bi.